Hai, assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi. Terima kasih kepada anda yang terus mendukung channel ini, dan akhirnya kita sudah mencapai 500 subscriber di YouTube, guys. Yeay! Tolong follow juga Instagram saya, guys, Rusdi, dan juga follow TikTok saya Rusdi29, guys. Harus follow ya, guys, biar kita ramaikan. Jadi saya juga akan buat live dekat Instagram, saya juga bisa buat live dekat TikTok. Karena selepas ini ada banyak konten-konten yang mengedukasi tentang keuangan, tentang motivasi, tentang ya macam bagaimana mau sukses dan sebagainya. InsyaAllah saya akan upload di konten-konten di Instagram dan juga di TikTok, guys. Tapi sekarang TikTok saya penuh dengan kegalauan, guys, karena saya kan jomblo, jiwa jomblonya itu masih merontah-rontah, guys. Jadi setelah ada pendamping, insyaallah jiwa jomblo itu akan tamat dan akan fokus kepada karir, begitu, guys. Oke, di video kali ini saya akan mereaksi satu video seperti judulnya, yaitu orang India yang begitu Indonesia banget. Saya jarang mereaksi sebenarnya video tentang orang India di Indonesia yang begitu Indonesia. Biasanya saya akan reaksi orang Tionghoa begitu, dan juga bahasa-bahasa asing yang begitu Indonesia banget, guys. Jadi di video kali ini saya akan melihat sendiri, karena di Malaysia itu kan merupakan salah satu suku yang besar juga di Malaysia, itu suku Tamil ataupun India. Jadi ayo kita melihat sejauh mana Indonesianya. Suku India, saya kurang tahu kalau di Indonesia itu suku India itu dipanggil apa, guys. Jadi mungkin anda boleh tuliskan di ruang komentar. Oke, jadi sebelum itu saya Rusdi mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan salam persaudaraan buat anda yang sedang menonton. Semoga kita tetap harmoni, toleransi, dan cinta damai, guys. Amin. Tanpa membahas lagi, ayo kita sama-sama melihat video ini seperti apa. Dan kiraan 3, 2, 1, jom. Kayak mana nih gitu. Hidup aku itu, kebahagiaan aku itu adalah di rumah gitu. Aku orang India ya, Mbak, orang Indonesia pasti ya, Mbak, bagus orang ya, Mbak. Jadi orang nenek India aku itu juga pakainya kebaya, kayak konde pula gitu. Konde itu apa? Konde Indonesia banget nih, guys. Reka, Ibu, ART di Inggris. Oh, halo kawan-kawan, di Inggris. Jumpa lagi denganku, Reka di Inggris. Halo, salam kenal, Bang. Reka. Buat vlog yang agak Mbak berbeda ya dari yang sebelumnya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman online yang Indonesia banget, guys. Mereka tuh kepengen tahu siapakah aku sebenarnya. Oke, klarifikasi. Aku orang India, apa aku orang Indonesia, kayak gitu. Jadi aku itu adalah warga negara Indonesia yang sekarang menetap di Inggris gitu, kawan-kawan. Oke. Nah, dia tinggal di Inggris sekarang. Kelihatan India kata orang-orang. Gitu. India banget. Memang benar gitu. Aku keturunan India ya. India. Jadi mama papa aku yang aku panggil ama apa itu adalah warga keturunan India yang lahir di Indonesia juga, kawan-kawan. Oh, orang Indonesia juga lahir di situ. Aku juga lahir di Indonesia, dan kalau nggak salah buyut aku juga lahir di Indonesia gitu. Oke. Jadi kita itu udah dari generasi ke generasi gitu deh di Indonesia. Oke, pantas bahasanya bagus ya. Asal daerahnya, kalau orang tua aku itu mereka itu dari South India ya, atau India Selatan. Maksudnya nenek-nenek moyang aku ya dari South India atau India Selatan. Nah, mereka itu nenek moyang aku itu datang ke Indonesia itu kalau nggak salah ya, setahu aku jadi pekerja buruh kasar gitu, zaman-zaman dulu banget. Mungkin sebelum zaman Belanda juga kali ya. Dan saat itu kan banyak banget migrations people dari orang-orang dari India pindah ke negara-negara yang lain gitu. Seperti ke Malaysia, ke Myanmar, ke Vietnam mungkin ada juga, terus ke mana, ke Indonesia gitu. Jadi memang banyak ya, tersebar gitu di mana-mana. Nah, yang di Indonesia mereka itu kebanyakan berlabuh ya, karena waktu dulu kan pakai kapal ya, kapalnya itu berlabuh di Pulau Sumatera, kawan-kawan. Makanya itu banyak banget orang India di Sumatera, khususnya di Medan. Oh, di Medan banyak orang India. Aku sendiri lahirnya itu di Medan, jadi mereka itu anak Medan gitu. Oh, orang Medan, Horas. Aku ngomong itu betul ya? Logatnya suka ada ya, logat-logat Medan. Kayak mana nih? Oh gitu ya? Suka ada, karena memang gimana ya? Orang Medan. Kalau aku ngobrol sama ibu aku tuh udah kadang tuh logat Medannya ke bawah gitu, kadang Jawanya juga ke bawah gitu. Aku juga jadi bingung nih. Kadang Betawinya juga ke bawah gitu. Jadi orang tua aku itu lahir di Medan. Ibu aku, bapak aku memang 100% tuh 100% anak Medan gitu. Medan banget. Oh, ibu orang Medan ya.
mereka akan bilang, oh iyalah, aku ini memang orang Medan, orang mana lagi aku ini. Itulah ibu aku. Gitu. Orang jadi mana lagi? bener-bener yang tipe orang Medan banget gitu. Orang Medan banget. Ibu aku itu menikah pada umur yang sangat muda ya, 18 tahun. 17 tahun atau 18 tahun, dan diboyong oleh bapak aku ke Jakarta, kawan-kawan. Diboyong itu apa? Dibawa ya? Nah, jadi bapak diboyong. aku itu walaupun lahir di kota Medan juga, tapi beliau itu merantau ke Pulau Jawa, ke mana? Ke Purwokerto, pokoknya Pulau Jawa, karena bapak aku dulu itu kerja di perusahaan atau apa ya namanya, pabrik untuk buat kain ya. Oke. Jadi bapak kain. Aku itu bahasa Jawanya tuh fasih sebenarnya, bagus. Makanya wah, bapak keren banget kalau ngomong. Kalau bapak nih sama ibu aku tuh berbeda banget gitu. Orang karena Medan dengan orang Jawa. Bener-bener yang dari Medan datang ke Kemayoran gitu, ke Jakarta. Kemayoran pula gitu. Asik dengarnya. Gitu. Jadi memang orangnya ngomongnya tuh kencang gitu, kayak suaranya besar gitu. Tapi ya itulah keunikan ibuku, si manja. Si manja. Dia paling manja di rumah. Nah, jadi bapakku itu setelah menikah sama ibu aku itu si cantik itu dibawalah ke ini, dari Medan dibawalah ke Jakarta, ke Kemayoran tuh, Jalan Haji Ung. Nah, jadi aku itu lahirnya di Kemayoran, di Haji Ung. Nama rumah sakitnya kalau nggak salah ya, itu kita lahir di Bidan ya, aku dan kakak aku, di rumah sakit Bu Mangko kalau nggak salah ya, itu di Kemayoran juga. Jadi memang aku itu boleh dibilang orang Betawi. Atau boleh dibilang orang Medan, atau boleh dibilang orang Bekasi juga gitu. Karena setelah beberapa tahun menetap di Jakarta, orang tua aku itu memutuskan untuk pindah ke Bekasi, kawan-kawan. Jadi bahasa Indonesia aku tuh memang apa ya, medok banget deh gitu. Medok banget. Bahasanya tuh lancar banget ya, karena memang udah dari generasi ke generasi gitu di Indonesia, dan memang udah apa ya, udah Indonesia banget gitu. Nenek aku serius guys, saya mendengar dari segi looknya, saya pikir itu orang India. Memang looknya orang India ya, tapi dalamannya itu Indonesia banget guys. Menceritakan asik banget. Saya jadi kok enak ya, jadi asik, adem, apa namanya, asik guys. Jadi kalau orang Indonesia lihat ini pasti rasa wah keren banget, bangga kan. Kadang-kadang kan kalau kita lihat Bollywood kan, kan mirip nih, tapi kontennya ini Indonesia banget begitu. Orang itu Indonesia banget, cinta mati gitu. Karena generasi itu, cara ngomongnya juga itu kan Indonesia banget. Oh ya Allah ya Tuhanku, saya jadi macam apa tuh ya namanya, penampilan yang berbeda begitu. Bahasa Indonesia yang internasional gitu. Tapi walaupun sebenarnya dia memang asli orang Indonesia, tapi Indonesia banget. Oke, kita lanjut guys. Sendiri ya, ponakannya itu panggil nenek aku tuh kadang Uwa. Karena di Medan itu dulu mereka tinggal di tempat kayak kampung gitu, dimana banyak orang-orang dari Jawa transmigran ya yang kerja di Medan gitu. Jadi nenek aku itu juga pakainya kebaya. Kalau aku nggak punya foto sih ya, ada di Jakarta gitu. Pakainya tuh kebaya sama kain lurik gitu. Kain lurik? Jadi ya apa tuh kain lurik? Mana dibilangnya, tapi memang tidak pakai sari ya? Itu ya begini gitu mukanya. India, karena ibunya juga keturunan, bapaknya juga keturunan, walaupun bapak aku itu mirip orang Ambon. Jadi bapak aku tuh Ambon banget. Soal bahasa India ya, aku itu orang tua aku tuh masih bisa ya, jago banget bahasa Indianya karena masih diajarkan waktu sama orang tuanya. Tapi mungkin ya kalau nggak salah itu generasi aku itu udah nggak ngomong bahasa India lagi. Jadi tuh kita udah ngomongnya itu udah bahasa Indonesia aja gitu. Oke. Karena udah nggak ada sekolah Tamil, sekolah bahasa Tamil tuh udah nggak ada. Sekolah apalagi ya, pokoknya sekolah-sekolah bahasa gitu udah nggak ada ya, karena kan kita pakai bahasa Indonesia aja gitu. Oke. Kalau di Malaysia ada binakular. Di Jakarta di Malaysia, itu ruang lingkupnya orang India tuh nggak banyak ya, kecuali di Pasar Baru, di tempat-tempat tertentu, dan di Bekasi itu sedikit banget. Jadi aku tuh
udah terbiasa ngomong bahasa Indonesia sama kakak aku juga. Kita ke sekolah juga sekolah Indonesia, bahasanya juga bahasa Indonesia. Jadi ya udah, orang tua aku kadang suka bilang kamu harus belajar bahasa India, bahasa ibu gitu. Cuma aku iya gitu. Akhirnya susah gitu, susah belajar. Secara aku waktu kecil memang susah banget belajar gitu. Lucu konten ini guys. Nah, menghibur. Itu, yang kalian suka nanya tuh, apa Mbak ini orang India ya? Mbak orang India ya? Bahasa Indianya bagus, bahasa Indonesianya fasih ya Mbak? Bagus ya Mbak? Oke. Ih Mbak masak makanan Indonesia gitu-gitu. Memang aku tuh orang Indonesia, tapi ya keturunan gitu, dan aku sangat bangga banget jadi orang Indonesia, dan bangga juga punya darah keturunan India juga, karena menunjukkan kita tuh beragam ya, dan kita itu saling toleransinya tinggi banget. Keren banget guys. Terus yang kedua, aku ini kerjaannya apaan sih Mbak? Mbak itu bener-bener ya ibu rumah tangga ya? Atau Mbak tuh ngapain sih di Inggris? Oke. Aku ini sebenarnya ya selalu menganggap diri aku itu adalah seorang ibu rumah tangga. Walaupun aku sebenarnya adalah seorang pengajar. Di kampus di salah satu universitas di Inggris. Dosen. Aku mengajar mahasiswa ya. Jadi aku mengajar kriminologi, hukum dan sebagainya. Cuma aku gak tahu kenapa aku lebih suka dikenal sama orang sebagai reka rumah tangga ya, seorang istri gitu, ibu keren rumah tangga banget. dibanding RT rumah tangga gitu. Aku nggak begitu, apa ya namanya ya, aku lebih seneng lah dipanggil itu kan si Nyonya Reka misalnya gitu. Aku lebih suka daripada dibilang siapa-siapa gitu, karena keren, humble banget guys. Hidup aku itu, kebahagiaan aku itu adalah di rumah gitu. Aku bersih-bersih rumah, aku masak, melayani suami, jalan-jalan sama suami, ketemu-ketemu temen. Itu bagi aku tuh apa ya, itulah namanya kehidupan yang aku suka gitu kawan-kawan. Jadi judul YouTube aku itu, channel aku itu Reka Ibu Rumah Tangga di Inggris. Selain mungkin gampang mudah dicari ya untuk teman-teman, misalnya Reka Ibu RT di Inggris, itu juga mencerminkan diri aku gitu ya, menganggap aku itu adalah seorang ibu rumah tangga. Karena kebanyakan waktu aku di rumah, kalau ngajar itu kalau aku ada kelas aja baru aku ke kampus. Selebihnya aku belajar kerja di rumah, dan siapin bahan kuliah di rumah. Jadi tuh semua serba di rumah kawan-kawan. Dan kadang tuh kalau pas di rumah ya biasa ibu-ibu ya, yang ada tuh malah beres-beres ini, bersihin kulkas lah, inilah itulah, ada aja kerjaan gitu. Jadi ya memang aku sibuk, jujur nih aku bilang aku sibuk banget, karena mengajar itu nggak gampang, banyak banget yang harus dipersiapkan, bahan kuliah, terus aku sekarang belajar lagi, udah gitu banyak hal-hal yang kita persiapkan ya untuk kedepannya. Udah gitu aku juga ikut grup paduan suara gitu. Aktivitas aku tuh cukup padat ya, tapi hanya untuk ini ya, karena aku orangnya tuh nggak bisa duduk diem, ada aja yang dikerjain gitu. Ada aja. Ini bedan banget, ada aja. Aku buat YouTube biar rame. Ada sesuatu yang bisa aku inget, terus aku simpen dan bisa sharing sama temen-temen juga gitu. Nah, jadi aku harap aku udah menjawab pertanyaan kawan-kawan semua mengenai siapakah aku sebenarnya, apakah aku orang Indonesia, apakah aku orang India, kok mukanya mirip orang India, kok ngomongnya lancar banget bahasa Indonesianya. Nah, semua udah aku jawab di sini. Jadi memang aku orang Indonesia gitu kawan-kawan. Jadi ya sekian dulu vlog aku hari ini. Semoga kalian suka vlog aku dan semoga pertanyaan kalian semua terjawab. Amin. Dan kalau kalian masih ada curiosity atau pertanyaan yang kalian tahu, kalian boleh tulis di comment box. Nanti bisa aku buat videonya supaya kalian bisa lebih mengenal aku dengan lebih dekat lagi gitu kawan-kawan. Karena aku menganggap kawan-kawan semua adalah kawan-kawan aku walaupun online ya. Jadi kawan-kawan aku gitu yang sangat baik, yang mendukung aku juga gitu. Keren-keren. Oke deh kawan-kawan, terima kasih dan selamat beraktivitas ya. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan. Amin. Dan selalu bahagia. Jangan lupa mengucap syukur dan ya happy selalu ya. Oke, bye kawan-kawan. Bye-bye.
Saya suka videonya nih guys, humble banget, dari hati banget. Jadi klarifikasi yang menurut saya bukti bahwa Indonesia itu beragam, bukti bahwa Indonesia itu sukses menyatukan pelbagai suku di Indonesia melalui satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan di sini juga membuktikan bahwa nasionalis orang Indonesia itu walaupun sudah ada di negara lain itu begitu kental banget begitu. Jadi saya rasa terhibur menonton video ini karena wajahnya macam seperti Bollywood, tapi aslinya dalam dirinya, darahnya itu Indonesia banget. Jadi inilah bukti keberagaman yang ada di Indonesia yang harus dibanggakan oleh seluruh bangsa Indonesia dan membuatkan negara-negara lain tambah respect dan hormat dengan Indonesia, guys. Jadi terima kasih memberikan video ini kepada saya. Saya jadi tahu yang Indonesia itu juga suku Indianya itu bahasa Indonesia itu Indonesia banget begitu. Jadi terima kasih karena sebelum nikah saya berteman dengan orang Tionghoa begitu, tapi Indonesianya itu keren banget. Dan saya belum ada teman lagi orang Indonesia yang bersuku India begitu. Jadi pada Anda yang menonton di sini, adakah Anda punya teman bersuku India? Mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Dan saya pengen punya teman bersuku India guys di Indonesia. Jadi kalau ada yang menonton di sini bersuku India, ayo kita berteman guys. Semoga saya ke Indonesia nanti kita bisa ketemu dan iya saya penasaran mau tahu aja begitu. Jadi sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.